Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Bunda Ozil. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini dan salam kenal buat yang baru pertama kali mampir ke YouTube Bunda. Nah, hari ini hari Rabu dan kebetulan Bunda lagi libur habis dinas malam. Rencananya mau bawa Dek Zahin ke pasar tradisional daerah Jawa. Nah, kenapa daerah Jawa? Karena di tempat Bunda tinggal itu ada yang namanya transmigrasi. Jadi di transmigrasi itu ada namanya daerahnya SKPA. Jadi di situ itu adalah mayoritas penduduknya, penghuninya adalah suku Jawa. Jadi kita mau ke pasar daerah Tran yang mayoritasnya penjualnya adalah orang Jawa. Oke, ini kita sudah sampai di pasarnya. Jaraknya kurang lebih jarak tempuh itu setengah jam waktu perjalanannya. Jadi ini tuh pasarnya namanya Pasar Desa Sukamaju. Jadi kita ini udah parkir, jadi kita mau menuju ke pasarnya. Jadi ini pasar tradisional ya. Ini pertama kali kita masuk dari bagian belakang pasarnya. Nah, di saat kita masuk ini kita jumpa mbok-mbok yang jualan jagung rebus khas Jawa. Nah, jadi ini tuh jagung tapi proses rebusnya itu membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi rasanya itu kayak gurih gitu, terus mengenyangkan pastinya. Nah, ini tuh biasanya dimakan dengan taburan kelapa parut. Terus di rumah bisa dicampur dengan gula pasir atau dicampur dengan gula aren atau gula merah. Nah, ini tuh porsinya terserah mau 3.000, mau 2.000, mau 10.000 itu boleh ya. Nah, ini dia kelapa parutnya. Jadi kelapanya tuh ditaruh di bagian bawah, jadi tidak langsung dicampur dengan rebus jagungnya biar rebus jagung ini tuh awet gitu. Jadi kalau langsung dicampur nanti biasanya kalau mau dikonsumsi dalam waktu yang agak lama biasanya cepat basi. Jadi solusi penyimpanannya itu memang dipisah antara jagung rebusnya dan kelapanya. Nah, ini tuh kita beli harganya satu bungkus itu kita beli dengan harga 5.000 aja. Nah, jadi berwisata kuliner ke pasar tradisional yang kita jumpai di sini itu kebanyakan makanan-makanan khas Jogja. Nah, ini kita beli satu bungkus aja. Nah, ini kakak ipar yang beli ya, 5.000 aja. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Jadi ini tuh kita ke menu yang kedua, jajanan yang kedua yaitu mie kuning Jawa. Jadi ini tuh mie yang dibuat sendiri sama bude Jawa ini dibuat sendiri, kemudian diberi bumbu. Nah, bumbunya itu biasanya kayak ada bawang putih bubuk seperti itu gitu. Jadi ini tuh mie-nya tuh udah berasa ya. Jadi kalau misalnya tidak mau dimasak ulang, jadi mie ini bisa dikonsumsi langsung karena sudah ditambahkan, biasanya di dalamnya itu ditambahkan bawang goreng, ditambahin sayur, kemudian ditambahkan cabai rawit gitu. Nah, ini tuh boleh kita beli dengan harga boleh 1/4, boleh
setengah kilo, boleh 1 kilo. Nah, kita belanja 1 kilo, harganya 14.000. Oke, kita lanjut mau makan mie kuah Jogja. Nah, ini yang paling terkenal di pasar tradisional Jawa ini ya. Ini tuh makanan khas daerah Yogyakarta. Jadi memang makanannya itu dinamakan mie Jogja. Jadi seperti posisinya itu seperti mie biasa ya, isinya ada mie kuning, ada mie putih, terus disiram pakai bekas rebusan telur. Nah, dikasih bawang goreng yang banyak. Nah, ini bawang gorengnya itu biasanya dibuat sendiri ya, jadi lebih gurih, lebih harum. Nah, ada sayuran-sayurannya juga. Nah, kalau Bunda itu tim makan bakso atau makan yang berkuah itu biasanya suka yang bening ya, jadi nggak suka dicampur kecap, saus, dan onderdil yang lain karena rasanya menurut Bunda lebih original. Nah, seperti itu ya, tergantung selera masing-masing. Nah, ini tuh rasanya seger sekali, enak karena ada potongan toge, ada sayur, ada bawang goreng, ada potongan ayam juga. Nah, ini sampai ludes habis karena enak dan seger. Nah, sekarang udah kenyang, kita bayar, harganya 14.000 satu porsi. Kita lanjut ke menu jajan selanjutnya. Oke, kita cari. Nah, ini kita nemu cendol pink. Nah, ini cendol pinknya seger, murah meriah. Nah, ini tuh udah dibungkus-bungkus seperti ini dan biasanya satu bungkus 3.000. Nah, kalau kita beli 2 bungkus itu harganya lebih murah ya. Jadi harganya itu 2 bungkus 5.000 aja. Jadi kita beli 2 bungkus aja. Oke deh, kita lanjut ke jalan selanjutnya. Kita cari lagi kuliner yang lain, menu yang lain. Nah, sebelum kita belanja menu, ternyata Dek Zahin ada melihat kayak banana gitu, jadi bendo. Jadi dia pengen pilih-pilih dulu. Harga bendonya ada berkisar antara 5.000, 8.000 dan 10.000. Nah, ini Dek Zahin masih bingung mau pilih yang mana. Dia mau coba-coba dulu dipakai, cocoknya, sukanya yang mana. Jadi di Bunda karena dia bingung, jadi Bunda arahin untuk milih salah satu aja gitu. Nah, Bunda suruh untuk coba. Tara. Lumayan cantik ya, Dek. Jadi pilihannya jatuh kepada bendo polkadot. Nah, jadi dia bingung milih yang mana, tapi akhirnya dia milih yang bendo polkadot. Jadi harganya itu lebih murah ya. Dia beli yang harganya 8.000. Gini ya, kalau belanja di pasar tradisional tuh harganya normal lebih ke bawah ya, tapi dengan kualitas yang biasa-biasa aja. Tapi kalau untuk ke pasar dengan belanja di pasar tradisional tentu lebih murah dibanding dengan belanja di kayak mall, minimarket atau yang sejenisnya seperti itu. Karena kita kan harus bayar pajak dan sebagainya. Nah, ini menu selanjutnya kita jajan nasi tiwel ya namanya. Kurang lebih begitulah kata budenya nasi tiwel. Jadi ini tuh jenis yang dibuat dari ubi ya kalau nggak salah nasi tiwel ini. Jadi ini tuh nasinya satu porsinya 5.000. Nah, itu biasanya dimakan dengan kayak ada urap, tergantung jenisnya. Tapi kebetulan ini yang kita jumpai itu
makannya pakai urap gitu. Jadi ada juga yang nasi tiwel yang makanannya tuh didampingi dengan kayak tempe orek gitu. Nah kalau ini diselingi atau didampingi dengan makannya pakai urap. Nah ini harganya 5.000. Nah satu porsinya. Nah selain nasi tiwel kita juga ada lihat bungkusan. Nah ini tuh namanya cenil. Nah jadi kayak bahannya kayaknya dari agar-agar gitu, tapi kurang tahu juga ya Bunda, pokoknya namanya cenil deh kata budenya. Nah ini harganya cenil dan nasi tiwel 10.000. Kita lanjut lagi jalan terus, kita lihat kiri kanan apakah ada makanan khas Jawa lagi yang mau kita beli. Nah ini Dek Zahin pemimpin pemandu jalan. Kita lihat kiri kanan. Nah ini dia, kita jumpa di ujung jalan ini, kita jumpa ada yang jual kayak dibungkus-bungkus gitu, diplastikin gitu, jadi kayak jamu gitu udah dibikin kemudian diplastikin gitu. Nah ini ada 2 jenis jamu, ada beras kencur dan kunyit asem. Nah Bunda pilih yang beras kencur. Satu bungkusnya itu harganya 5.000 aja. Nah ini Bunda pilih yang beras kencur ya, harganya 5.000. Oke, berhubung jari-jari kita sudah penuh untuk menenteng seluruh jajanan, jadi kita rencana mau keluar dari pasar ini dan mencari tempat yang bisa kita duduk santai dulu sebentar sambil menunggu kakak ipar atau undenya Dek Zahin selesai belanja. Nah ini adalah keuntungan belanja di pasar tradisional ya, harganya itu akan lebih murah dibanding kita belanja ke minimarket seperti itu. Nah ini kita jumpa yang jualan sandwich dan roti bakar. Nah kebetulan Dek Zahin mau pesen roti bakar. Nah kita pesen dulu roti bakarnya untuk Dek Zahin. Ini tuh jajanan pasar ya, jadi jajanan pasar walaupun murah meriah, alhamdulillah tukang jualnya juga bersih ya tempatnya, jadi nggak perlu ragu gitu. Nah ini roti bakar isinya coklat. Nah ini makanan atau jajanan yang mengenyangkan bagi anak-anak. Nah itu harganya juga murah, sandwichnya itu harganya cuma 5.000, udah ada telur, sayur, timun, selada ya seperti itu ya, ada tomat juga. Nah ini Dek Zahin pesannya roti bakar. Nah satu porsi itu harganya cuman 2.000 saja. Oke ini kita udah selesai beli sandwich untuk Dek Zahin. Nah kebetulan kita mau nunggu Unda, jadi kita mau cari tempat duduk dulu sambil Zahin nanti makan roti bakarnya. Jadi ini kebetulan di los-los pasar ini tuh ada yang warga yang juga tinggal di sini, jadi mereka juga menyediakan tempat duduk gitu, jadi ya boleh kita gunakan untuk duduk ya gitu. Jadi Bunda numpang di sini untuk duduk sambil nunggu kakak ipar selesai belanja. Nah ini Dek Zahin makan roti bakar yang tadi kita pesan sambil menunggu undainya selesai belanja. Jadi ini tuh pasar tradisional yang murah meriah, ikannya tuh seger-seger juga gitu. Tapi Bunda karena
ke pasar ini niatnya untuk jajan khas Jogja, tidak untuk belanja mingguan, jadi hanya belanja cemilan-cemilan atau jajan-jajanan khas daerah Jogja. Ini ya namanya Pasar Desa Rambah Baru. Oke, ini waktunya kita pulang ke rumah. Dan ini kita udah sampai di depan rumah karena videonya Bunda cepetin ya biar nggak bosen. Nah kita udah sampai, mau parkir dulu. Jadi ini tuh Bunda dan Dezahin tuh diajak sama kakak ipar, jadi pakai mobilnya kakak ipar seperti itu. Ini kita udah sampai, jadi kita mau turun dulu. Ini kita mau bawa barang-barang jajan-jajan yang udah kita belanja tadi untuk turun, dan kita mau coba makanan yang tadi udah kita beli. Oke, ini kita udah bukan di rumah Bunda ya, ini di rumah kakak ipar, karena jarak rumah kita nggak terlalu jauh. Nah ini kita coba jagung rebus khas Jawa yang tadi kita sudah beli, tapi bukan Bunda yang beli ya, ini kakak ipar yang beli. Bunda mau coba aja karena juga nggak terlalu suka ya. Rasanya tuh ada kayak asin-asin dikit gitu, lumayan enak lah jagungnya, mengenyangkan yang pasti. Nah ini tuh mie yang tadi udah Bunda beli tuh harganya 14.000, ini tuh 1 kilo ya. Jadi ini tuh nggak Bunda masak ulang karena memang sudah berbumbu mie-nya, jadi tinggal dimakan aja. Cuman Bunda masukkan ke dalam wadah seperti ini, wadah tertutup, jadi nanti kalau mau tinggal diambil ke dalam piring aja seperti itu. Nah ini tuh jamu beras kencur harganya tadi 5.000. Kemudian nanti ada cendol, terus ada nasi tiwel, kemudian ada cendil seperti itu. Jadi healing itu tidak perlu harus keluar kota atau tamasya ke daerah yang jauh, nggak perlu. Jadi me time itu intinya adalah bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri dengan suasana yang sederhana tapi bikin imun dan rasa bahagia dalam hati itu tetap selalu ada seperti itu. Jadi intinya healing itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar atau yang berlebihan seperti itu. Jadi tadi itu total belanja itu semuanya itu dari beberapa yang udah Bunda belanjain itu Bunda ambil dari anggaran hiburan. Bunda tadi bawa uang sekitar 80.000. Nah jadi semua yang udah Bunda belanjakan itu kalau tidak salah totalnya 52.000 kalau saya tidak salah, nanti di penghujung video Bunda totalin. Jadi intinya kalau kita mau kalau Bunda untuk mengambil anggaran buat hiburan atau me time itu diambil dari anggaran pos hiburan yang memang sudah kita anggarkan. Itu kalau Bunda tidak setiap bulan, karena untuk pos hiburan itu Bunda ambil dari penghasilan tambahan seperti itu. Terima kasih sudah nonton video Bunda. Wassalamualaikum.